Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihatul Maghfirah dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membahas materi mengenai garis dan sudut. Nah, yang pertama akan saya bahas yaitu tentang perbedaan titik, garis, ruas garis, dan sinar garis. Yang pertama, titik. Titik dapat digambarkan dengan menggunakan tanda nokta dan dapat dinotasikan atau diberi nama dengan huruf kapital. Seperti gambar, di situ ada tanda titik, kemudian ada huruf kapital berupa huruf A. Yang kedua yaitu garis. Bentuk garis yaitu garis lurus, di mana ujungnya terdapat dua tanda panah. Dua tanda panah itu mengartikan bahwa panjang dari garis itu tidak terbatas. Kemudian, kalau kita ambil bagian dari garis, dia akan membentuk ruas garis, di mana ruas garis itu adalah bagian dari garis yang panjangnya dapat diukur. Biasanya, kita ukur dengan menggunakan penggaris dan biasanya dinyatakan dengan satuan sentimeter. Kemudian hasil dari perpanjangan salah satu ujung ruas garis itu akan membentuk sinar garis, di mana sinar garis itu dapat diartikan sebagai hasil dari perpanjangan salah satu ujung ruas garis. Kedudukan titik terhadap garis. Yang pertama, titik terletak pada garis. Sebuah titik dikatakan terletak pada garis apabila titik tersebut dilalui oleh garis. Seperti pada gambar, titik A terletak pada garis G. Yang kedua, titik di luar garis. Sebuah titik dikatakan berada di luar garis apabila titik tersebut tidak dilalui oleh garis. Seperti pada gambar, titik B terletak di luar garis H. Hubungan antara dua garis. Di sini ada 3. Yang pertama, berpotongan. Jika garis bertemu di satu titik. Bisa dilihat pada gambar, di situ ada garis K dan garis L, di mana kedua garis itu bertemu di satu titik, yaitu di titik B. Yang kedua yaitu berhimpit. Dikatakan berhimpit jika keseluruhan titik pada dua garis bertemu di tempat yang sama, maka garis itu saling berhimpit. Seperti pada gambar, yaitu garis K dan garis L itu bertemu di tempat yang sama. Yang ketiga yaitu sejajar. Dikatakan sejajar jika kedua garis tidak pernah berpotongan dan tidak pernah bertemu sekalipun garisnya diperpanjang. Seperti pada gambar yaitu garis K dan garis L itu tidak saling berpotongan dan tidak saling bertemu. Selanjutnya yaitu sudut dan bagian-bagiannya. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis yang berpotongan di satu titik. Di situ terdapat gambar sudut dan bagian-bagian sudut. Yang pertama yaitu kaki sudut, di mana sinar garis yang membentuk sudut. Kaki sudut itu pada gambar dinotasikan dengan sudut ORP. Yang kedua, titik sudut merupakan titik pangkal atau titik potong sinar garis. Pada gambar, titik sudut dinotasikan oleh huruf O. Yang ketiga, daerah sudut merupakan daerah yang berada di antara dua kaki sudut atau diampit oleh sinar atau kaki sudut dan dapat diperpanjang karena tak terbatas. Jenis-jenis sudut. Yang pertama, sudut lancip. Adalah sudut yang terletak antara 0 derajat dan 90 derajat.
Yang kedua yaitu sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Yang ketiga yaitu sudut tumpul yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Yang keempat, sudut lurus, yaitu yang besarnya 180 derajat. Yang kelima yaitu sudut refleks, yaitu sudut yang besarnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Yang keenam yaitu sudut satu putaran penuh, yaitu besarnya 360 derajat. Hubungan antara dua sudut. Yang pertama, sudut berdampingan, di mana dua sudut yang memiliki titik sudut sama dan salah satu kaki dari kedua sudut tersebut berhimpit. Sedangkan kaki-kaki yang lain terletak berlainan pihak terhadap garis yang memuat kaki yang berhimpit. Bisa dilihat pada gambar. Di situ terdapat sudut COA berdampingan dengan sudut BOC. Yang kedua yaitu sudut berpenyiku atau komplementer, yaitu dua sudut yang jumlah besar sudut keduanya harus 90 derajat. Bisa dilihat pada gambar. Di situ terdapat sudut PQS berpenyiku dengan sudut SQR. Berarti sudut PQS ditambah sudut SQR itu sama dengan sudut PQR, yang besarnya sama dengan 90 derajat. Yang ketiga yaitu sudut berpelurus atau suplementer, adalah dua sudut yang jumlah besar sudut keduanya yaitu 180 derajat. Bisa kalian lihat pada gambar. Di situ terdapat sudut TUW berpelurus dengan sudut WUV. Berarti sudut TUW ditambah sudut WUV sama dengan sudut TUW yang besarnya 180 derajat. Yang keempat, yaitu sudut-sudut vertikal atau sudut bertolak belakang, adalah dua sudut tidak berdampingan yang dibentuk oleh perpotongan dua garis. Sudut yang bertolak belakang memiliki besar sudut yang sama. Bisa dilihat pada gambar. Di situ terdapat sudut AOB dan sudut DOC. Itu termasuk sudut bertolak belakang atau sudut vertikal. Begitu juga dengan sudut BOC dan sudut AOD, yaitu sudut vertikal atau sudut bertolak belakang. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.